Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi. Akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. 4 hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? 4 hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus solihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Berapa? 4. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa. 4 hal yang akan menyebabkan susah. Tadi 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan. Berarti ini kebalikannya. 4 hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atus su'. Istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jarus su'. Tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal markabus su'. Kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dhayyiq, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. 4 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan. Ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. 4-empatnya ini enggak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini 4 hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja. Lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi enggak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya 4 faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah.
seluas-luasnya rumah, kalau istrinya nggak solihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengaken. Kenapa nyenengaken? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon ora gelem, ya nyenepaken. Bukan nyenengaken. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Nek padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang salehah itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, orang kur kondangan tok mambune wangi nang omah, mambune orang genah. Ya. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Lah, para istri. Ya kebalikannya, berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue tanah. Orang ya usah. Duanya sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Nggak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa pelayon nang omah. Ya. Ya pelayan masa nang omah, ya kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau nggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau nggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan, kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qablad dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya. Baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat walafiat. Ya nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gare milih, Bang. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustadz, dari empat-empatnya ini aku orang duwe kabeh kepriwe iki Ustadz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung.
Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Nggak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Ya. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Ya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.